Jadi dari pengertian yang di atas, pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aji Janti. Saya di sini akan menjelaskan pengertian actuating atau pengarahan. Actuating itu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan. Jadi pengarahan itu artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang hendak terjadi. Nah, dalam hal actuating atau pengarahan ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengarahkan sesuatu. Actuating itu salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk proses manajemen. Ada beberapa pengertian actuating atau pengarahan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Dr. Anas Haji Malawayu. Pengarahan yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Hatimah dari Pendidikan Ekonomi semester 3 NPM 19210011. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai prinsip akan saya jelaskan. Pelaksanaan atau actuating merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam suatu kepemimpinan yang mengikat karyawannya untuk bersedia mengikuti dan menyumbangkan tenaga kerjanya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karenanya, pelaksanaan atau actuating ini dalam suatu kepemimpinan perlu mengikuti beberapa prinsip. Prinsip di sini untuk pelaksanaan actuating ada 3. Prinsip yang pertama yakni prinsip mengarah pada tujuan. Tujuan pokok dari pengarahan akan tampak pada prinsip yang menyatakan semakin efektif atau efisiennya pengarahan, maka akan menunjukkan suatu timbal balik hubungan di mana karyawan akan mengerahkan segala upayanya secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Namun, prinsip pengarahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dia memerlukan bantuan dari faktor-faktor yang lainnya. Yang pertama ada perencanaan, kemudian struktur organisasi, kemudian karyawan yang cukup, dan yang keempat adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawannya. Prinsip yang kedua yakni prinsip keharmonisan dengan tujuan, di mana karyawan-karyawan ini bekerja yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin tidak mungkin sama dengan kepentingan atau kebutuhan dari perusahaan. Hal ini dikehendaki secara demikian agar tidak menyeleweng terlalu jauh dan dari kebutuhan mereka ini dijadikan suatu pelengkap serta harmonis dari tujuan atau kepentingan perusahaan. Namun, itu semua tergantung pada individu masing-masing, di mana individu tersebut akan atau memiliki motivasi yang berbeda-beda, di mana motivasi yang baik akan membuat mereka memenuhi kebutuhan secara wajar, di mana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan bekerja, sehingga saat mereka melakukan suatu pekerjaan, dan disitulah juga mereka berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Prinsip yang ketiga yakni prinsip kesatuan komando, di mana prinsip ini sangat penting karena dengan prinsip ini kita bisa menyelaraskan arah tujuan dan tanggung jawab dari karyawan, di mana karyawan
karyawan hanya memiliki satu jalur untuk melaporkan segala kegiatannya dan hanya kepada satu pimpinan saja. Hal ini difungsikan agar menghindari pertentangan pemberian instruksi, serta semakin besarnya tanggung jawab mereka untuk memberikan hasil yang maksimal. Menurut Kurniawan, prinsip-prinsip dalam actuating antara lain: yang pertama, memperlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya; yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada manusia; yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi; yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna; yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih; yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup; yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari actuating. Menurut Winarto, fungsi dari actuating antara lain: yang pertama atau satu, mengembangkan rasa tanggung jawab, di mana karyawan diajak untuk dapat bertanggung jawab akan pekerjaannya dan tidak menerima sesuatu apabila tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah pemberian komando. Pemberian komando di sini adalah berupa pemberian instruksi atau perintah dan meminta laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan pengamatan secara langsung atas kegiatan yang dilaksanakan oleh karyawan. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan moral dan disiplin, di mana setiap pimpinan memberikan contoh yang baik dan patut untuk dilaksanakan kepada karyawannya, dan menjaga ketertiban, menjaga ucapan, menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam lingkungan kerja. Fungsi actuating selanjutnya yakni komunikasi, di mana pimpinan mengajak berbicara dengan karyawannya, memberikan pernyataan, menjelaskan, dan lainnya. Kemudian yang prinsip selanjutnya yakni human relation, di mana pimpinan memperhatikan kebutuhan dari karyawannya, menyeimbangkan kebutuhan pribadi mereka, dan menciptakan suatu suasana yang menyenangkan untuk setiap karyawan di sana. Selanjutnya yakni fungsi leadership. Nah, fungsi leadership ini adalah di mana dalam suatu perusahaan tersebut karyawan merasa atau memiliki seorang pimpinan yang memperhatikan mereka, serta memberikan mereka masukan atau motivasi ketika mereka memperoleh permasalahan. Nah, prinsip yang terakhir adalah pengembangan eksekutif, di mana di pengembangan eksekutif ini pimpinan membiarkan mereka karyawan untuk dapat mengekspresikan hasil pemikirannya. Jadi di sini pimpinan membiarkan karyawannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dengan prakarsa atau pemikiran mereka sendiri. Kemudian hal ini dimasukkan untuk menekan biaya yang ada di perusahaan, terus membuat disiplin para karyawan, serta meningkatkan mutu kerja dari setiap karyawan. Baik, selanjutnya yakni mengenai tujuan dari actuating. Tujuan yang pertama dari actuating adalah menciptakan kerjasama yang lebih efektif. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari staf. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan prestasi kerja. Yang kelima, membuat perusahaan tersebut berkembang secara dinamis. Oke, next selanjutnya yakni kita akan membahas mengenai macam-macam pergerakan. Sebelum kita membahas tentang macam-macam pergerakan, di sini aku pengen ngasih tahu kalian bahwasanya pergerakan ini merupakan salah satu fungsi pengelolaan yang paling utama. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebagus apapun perencanaan dan pengorganisasian, apabila pergerakannya tidak berlangsung atau tidak ada
pergerakan menurut ilmu manajemen. Menurut ilmu manajemen, pergerakan ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah aktivitas, yakni kegiatan untuk mengajak seseorang melaksanakan sesuatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yaitu yang kedua adalah membangun semangat atau motivasi. Nah, untuk membangun semangat atau motivasi ini orang ini disebut motivator, di mana kita mengajak seseorang dengan cara memotivasi orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan secara langsung yang biasa dilaksanakan oleh direktur. Yang keempat adalah pergerakan melalui perintah, di mana seseorang melaksanakan sesuatu kegiatan itu dengan adanya instruksi. Nah, ini biasanya orang yang memberikan instruksi namanya komandan. Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan atau leadership, di mana kita mengajak seseorang dengan cara membina, memberikan pelatihan, membimbing, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang memberikan pembinaan ini disebut dengan leader atau pemimpin. Menurut sumber lain, pergerakan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yakni orientasi. Orientasi adalah memberikan pengarahan kepada karyawan berupa informasi yang dibutuhkan. Pada umumnya, orientasi ini diberikan kepada karyawan yang baru. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa karyawan lama diberikan orientasi juga, agar mereka kembali ingat akan peranan mereka berada di perusahaan tersebut. Kemudian, macam yang kedua yakni perintah, di mana perintah diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan sesuatu kegiatan pada suatu momen tertentu. Nah, perintah ini diberikan dari atasan kepada bawahan, seperti yang bisa kita lihat dalam diagram struktur organisasi. Nah, perintah ini tidak bisa diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat kepemimpinan atau kewenangan yang sama. Yang ketiga adalah pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini adalah sesuatu yang lumrah dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana pimpinan mendelegasikan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya untuk dilaksanakan. Nah, itu sedikit penjabaran mengenai prinsip, fungsi, tujuan, dan macam-macam pergerakan atau uploading. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Masayu Nabila, NPM 19210012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Uul tentang istilah komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, yang artinya proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Sedangkan definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentuk, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Selain itu juga komunikasi menurut para ahli, salah satunya adalah leksikografer, ahli kamus bahasa, mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukaran adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Baik, berikut ini beberapa peran komunikasi, yaitu yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Jika lingkungan kerja ramah, di mana bawahan didorong untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada manajer mereka mengenai pekerjaan terkait, dan umpan balik mereka diberikan pertimbangan, akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan membuat mereka merasa dihargai dalam perusahaan. Peran komunikasi yang selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas. Setiap perusahaan memiliki seperangkat visi dan misi yang jelas. Manajer harus dapat mengkomunikasikan hal itu kepada karyawan dan memastikan bahwa semua anggota timnya bekerja menuju tujuan yang sama. Manajer juga perlu mengkomunikasikan kepada karyawannya akan pekerjaan,
tanggung jawab, dan tugas mereka. Peran komunikasi yang keempat yaitu pembentukan hubungan. Komunikasi terbuka, baik antara karyawan dan manajer atau antara manajemen dan karyawan, mengarah pada pembentukan hubungan pribadi dan profesional yang lebih baik. Hal ini membuat karyawan merasa benar-benar peduli dan dihargai, dan mereka lebih cenderung untuk tetap setia kepada perusahaan. Peran komunikasi yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah, krisis, dan konflik akibat miskomunikasi antar karyawan, menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Jadi, lingkungan komunikasi yang baik adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan untuk lebih memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.